Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas sebuah materi dengan judul Employee Benefit. Pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan membacakan tentang pengertian employee benefit atau yang biasa disebut itu adalah tunjangan karyawan. Employee benefit adalah bagian bentuk kompensasi dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di luar dari gaji pokok mereka, yaitu sebagai tambahan dari gaji pokok mereka. Tunjangan ini dapat berupa manfaat finansial maupun non-finansial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan serta menarik dan mempertahankan talenta terbaik dalam organisasi, memberikan motivasi, dan meningkatkan kepuasan kerja serta loyalitas mereka terhadap perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pemberian employee benefit. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan cara memberikan perlindungan dan dukungan kepada karyawan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan keseimbangan kerja hidup. Yang kedua, meningkatkan loyalitas. Karyawan yang merasa diperhatikan cenderung lebih loyal kepada perusahaan. Yang ketiga, menarik talenta terbaik. Employee benefit yang menarik dapat meningkatkan daya tarik perusahaan di mata calon karyawan. Yang keempat adalah membangun citra positif karyawan. Perusahaan yang dikenal peduli terhadap kesejahteraan karyawan akan memiliki citra yang baik di masyarakat. Selanjutnya yang pertama itu ada asuransi kesehatan. Perusahaan sering menyediakan asuransi kesehatan untuk karyawan dan keluarganya. Ini mencakup biaya perawatan medis, rawat inap, dan obat-obatan, membantu melindungi karyawan dari beban biaya kesehatan yang tinggi. Yang kedua yaitu ada program pensiun. Program ini membantu karyawan merencanakan di masa pensiun mereka. Perusahaan biasanya memberikan kontribusi ke dalam dana pensiun yang dapat diinvestasikan untuk menghasilkan pengembalian di masa depan. Yang ketiga yaitu ada cuti berbayar. Cuti berbayar memberikan karyawan waktu beristirahat tanpa kehilangan pendapatan. Ini termasuk cuti tahunan, cuti sakit, cuti hamil, dan cuti orang tua. Yang keempat yaitu ada tunjangan pendidikan. Tunjangan ini mendukung pengembangan keterampilan karyawan melalui biaya kuliah, seminar, atau pelatihan yang relevan dengan pekerja. Baiklah, selanjutnya yaitu ada yang kelima, tunjangan makan siang. Tunjangan makan siang adalah manfaat yang diberikan oleh perusahaan untuk menutupi biaya makan siang karyawan selama jam kerja. Tunjangan ini dapat berupa uang tunai, voucher makan, ataupun fasilitas kantin. Meskipun tidak langsung terkait dengan pensiun, tunjangan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan selama masa kerja mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas. Yang keenam yaitu ada tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi adalah manfaat yang diberikan untuk membantu karyawan dalam menutupi biaya perjalanan dari dan ke tempat kerja. Ini bisa berupa uang tunai, subsidi transportasi umum, ataupun fasilitas kendaraan perusahaan. Tunjangan ini dapat membantu mengurangi beban biaya harian karyawan, sehingga mereka dapat menabung lebih banyak untuk masa pensiun. Selanjutnya yang ketujuh yaitu program kesehatan dan kesejahteraan. Program kesehatan dan kesejahteraan mencakup berbagai manfaat seperti asuransi kesehatan, pemeriksaan kesehatan rutin, program kebugaran, dan konseling psikologis. Program ini bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental karyawan yang sangat penting untuk memastikan mereka dapat menikmati masa pensiun dengan baik. Kesehatan yang baik selama masa kerja juga berarti biaya kesehatan yang lebih rendah di masa pensiun. Yang kedelapan yaitu penghargaan dan pengakuan. Penghargaan dan pengakuan adalah cara perusahaan untuk menghargai kontribusi karyawan. Hal ini dapat berupa bonus, sertifikat, ataupun hadiah lainnya. Penghargaan ini tidak hanya meningkatkan moral karyawan, tetapi juga dapat mencakup kontribusi tambahan ke dalam rencana pensiun mereka, seperti bonus pensiun atau peningkatan kontribusi perusahaan ke dana pensiun. Dengan menyediakan berbagai tunjangan ini, perusahaan diharapkan dapat membantu karyawan dalam mempersiapkan masa pensiun mereka dengan lebih baik, memastikan mereka memiliki kesejahteraan finansial dan kesehatan yang baik di masa depan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat employee benefit bagi perusahaan. Yang pertama, menarik dan mempertahankan talenta. Tunjangan yang baik dapat menarik karyawan berkualitas dan meningkatkan retensi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Kesejahteraan karyawan yang terjamin dapat mengurangi absen dan meningkatkan kinerja karyawan. Yang terakhir, membangun reputasi positif. Perusahaan yang memberikan tunjangan komprehensif akan dipandang sebagai tempat kerja yang menarik dan memiliki reputasi yang baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat employee benefit bagi karyawan. Yang pertama, ada peningkatan kesejahteraan. Tunjangan dapat mendukung kesehatan fisik, mental, dan finansial. Yang kedua, ada keseimbangan kerja hidup. Program seperti cuti berbayar dan fleksibilitas kerja membantu karyawan mengatur keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang ketiga, motivasi dan kepuasan kerja. Karyawan merasa lebih dihargai dan loyal ketika mendapat tunjangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi program employee benefit. Yang pertama, untuk menerapkan program employee benefit yang efektif, perusahaan perlu menganalisis kebutuhan karyawan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis tunjangan yang paling dibutuhkan oleh karyawan melalui survei ataupun diskusi. Yang ketiga, menentukan anggaran dan kebijakan. Keempat, menetapkan anggaran yang realistis untuk program tunjangan serta kebijakan yang jelas mengenai manfaat tersebut. Yang kelima, ada komunikasi yang efektif. Keenam, menginformasikan kepada karyawan tentang manfaat yang tersedia agar mereka dapat memanfaatkannya secara maksimal. Yang ketujuh, evaluasi dan penyesuaian berkala. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi rutin terhadap program employee benefit untuk memastikan bahwa tunjangan tersebut tetap relevan dan bermanfaat bagi karyawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Employee benefit memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Dan memberikan berbagai macam manfaat kepada karyawan, perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan, motivasi, dan retensi karyawan mereka. Selain itu, employee benefit juga membantu membangun budaya perusahaan yang positif dan meningkatkan daya tarik perusahaan bagi calon karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menampilkan video dengan judul materi Employee Benefit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akasa Putra Lapis sebagai Kepala Divisi HRD. Saya Muhammad Zaki Subhan sebagai Kepala Divisi Operasional. Saya Nabilinda Safitri sebagai Kepala Divisi Keuangan. Saya Bening Wulandari sebagai Kepala Divisi Marketing. Saya Widya Ramadhani sebagai CEO. Saya Rendullani sebagai Kepala Divisi R&D. Saya Nurul Ismail sebagai Kepala Divisi IT. Saya Muhammad Rizky Mokhtar sebagai Kepala Divisi Produksi. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan video dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan membahas tentang employee benefit. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan, saya ingin mendengar pendapat dari masing-masing kepala divisi mengenai benefit yang dirasakan paling penting untuk diperbaiki dan ditambah. Baik, terima kasih juga sebelumnya Ibu. Saat ini perusahaan sudah menyediakan beberapa benefit seperti asuransi kesehatan, cuti tahunan, dan juga tunjangan transportasi. Namun kami mendapatkan masukan dari para karyawan bahwa mereka menginginkan tambahan benefit terutama yang berhubungan dengan kesehatan, mental, dan pengembangan karir. Bapak, kalau dari sisi keuangan kami bisa mempertimbangkan penambahan anggaran employee benefit. Tapi tentu perlu ada prioritas. Mungkin bisa dipertimbangkan benefit yang berdampak langsung pada produktivitas seperti subsidi kursus dan pelatihan tambahan. Betul, Bu Nabila. Di bagian produksi, saya sering mendengar karyawan mengeluh beban kerja yang cukup tinggi. Jadi mungkin tambahan cuti atau jam kerja fleksibel bisa membantu mereka lebih seimbang dalam bekerja. Sangat menarik ya Pak Rifki. Fleksibel jam kerja memang menjadi tren di perusahaan lain. Kalau begitu bagaimana menurut bagian operasional? Dari perspektif operasional, kami sebenarnya masih bisa mendukung kebijakan jam kerja fleksibel, terutama di bagian yang tidak terlalu bergantung pada jadwal tertentu. Mungkin bisa diterapkan bertahap. Saya sepakat, selain fleksibel waktu, menurut saya penambahan program mengembangkan keterampilan akan membantu tim marketing agar tetap up to date dengan tren. Jadi, subsidi untuk kursus atau pelatihan digital marketing akan sangat bermanfaat. Baik, program pelatihan dan pengembangan keterampilan kita masukkan sebagai prioritas. Nah, bagaimana dengan bagian teknologi? Baik, di divisi kami,
Program seperti asuransi tambahan untuk kesehatan mental atau konseling sangat disambut baik, mengingat tingginya tekanan kerja di bidang IT. Banyak karyawan yang merasa ini akan membantu mereka tetap fokus dan sehat secara mental. Setuju Pak Adi, tim R&D juga banyak yang merasa perlunya dukungan untuk kesehatan mental, terutama karena pekerjaan yang sifatnya riset memerlukan konsentrasi tinggi. Program seperti itu bisa menjaga stabilitas emosional karyawan. Baik, jadi dari diskusi ini kami mencatat ada beberapa prioritas penambahan fleksibilitas jam kerja, pelatihan pengembangan keterampilan, dan dukungan kesehatan mental. Kami akan mengevaluasi biayanya dan dampak yang mungkin terjadi. Baik, jika sudah ada perkiraan anggaran dan dampaknya, kita akan adakan pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas masukan semuanya. Mari kita bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. PT Indonesia